Haleluya, salam kemenangan iman, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pendeta Simon Tode, dan pada kesempatan yang indah ini, saya akan membagikan berkat firman Tuhan mengenai iblis menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-13, dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Perlu kita garis bawahi, di sini dikatakan iblis menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik berarti iblis memanfaatkan waktu yang tepat. Waktu yang tepat bagi iblis, waktu yang baik bagi iblis adalah di mana manusia memberikan kesempatan kepada dia. Dan kesempatan itulah yang menjadi waktu yang tepat, waktu yang baik bagi iblis untuk menggoda kita, untuk mencobai kita, sehingga melalui pencobaannya kita jatuh ke dalam dosa. Di dalam kitab Kejadian diterangkan di mana iblis datang untuk menggoda Hawa. Di situ kita lihat bahwa kesempatan bagi iblis, dia bisa menggoda Hawa ketika Hawa tidak bersama-sama dengan Adam. Sehingga kesempatan bagi iblis untuk menggoda dia, itu adalah waktu yang tepat. Itu adalah waktu yang dimana iblis mempergunakan itu untuk menggoda Hawa, sehingga Hawa tertipu dan akhirnya dia tidak menaati firman Tuhan dan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita mengerti bahwa kita tidak boleh berjalan sendiri. Artinya kita ini adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus harus bergandengan tangan bersama-sama di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau tidak, itu menjadi satu kesempatan bagi dia, bagi iblis, untuk memanfaatkan waktu itu dan memecah belah tubuh Kristus. Di dalam Injil Lukas 4 ayat 13 ini, atau Injil Lukas pasal yang keempat, itu berbicara mengenai iblis datang menggoda Yesus. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tidak ada kesempatan bagi iblis untuk menggoda Yesus. Karena apa? Karena iblis tidak pernah melihat bahwa Yesus berkeinginan untuk menjadi kaya. Tidak ada keinginan Yesus untuk membentuk rumah tangga secara biologis. Tidak ada keinginan Yesus yang salah di mata iblis. Tidak ada kesempatan bagi iblis untuk menggoda Yesus. Tetapi iblis melihat ada waktu yang baik untuk menggoda Yesus ketika Yesus dalam keadaan lapar. Dan Alkitab berkata 40 hari lamanya. Inilah kesempatan bagi iblis untuk menggoda Yesus, kesempatan bagi iblis untuk mencoba Yesus. Tetapi di sini kita lihat ada 3 kali Yesus dicobai oleh iblis, tetapi Yesus tidak tergoda, Yesus tidak jatuh dalam dosa. Nah, dari sini kita mengerti bahwa iblis selalu mencari waktu yang tepat, menunggu waktu yang tepat. Memang iblis tahu bahwa Yesus tidak tergoda oleh godaannya, oleh pencobaan yang dia lakukan terhadap Yesus. Tetapi iblis tahu bahwa ada 12 murid yang menyertai Yesus. Sehingga dalam kesempatan yang baik, dia dapat menggoda Yudas, sehingga Yudas menjadi murid yang mengkhianati Yesus. Mungkin dalam rumah tangga kita, iblis melihat suami kuat, suami tidak bisa digoda, suami tidak bisa dicobai, tetapi dia tahu masih ada istri dan anak-anak. Atau sebaliknya, iblis melihat dalam satu keluarga istri kuat, tapi suami dan anak-anak masih memberi kesempatan bagi dia untuk digoda atau dicobai. Nah, oleh karena itu, dalam satu rumah tangga, dalam satu keluarga, dalam satu pelayanan, dalam satu tubuh Kristus, kita harus benar-benar
kuat dan teguh di dalam Tuhan tidak boleh memberikan kesempatan kepada iblis, karena dia akan memanfaatkan waktu yang tepat untuk menjatuhkan kita dan hidup tidak menaati firman Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam surat Petrus atau kitab Petrus pasal yang kelima ayatnya yang ke-8 dikatakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dari sini kita mengerti bahwa pekerjaan iblis itu tidak ada yang baik. Karena iblis selalu mencari kesempatan untuk menelan orang yang dapat ditelannya. Nah, orang-orang yang dapat ditelan oleh iblis adalah orang-orang yang selalu memberikan kesempatan kepada dia. Dari sini kita melihat bahwa apabila saudara dan saya tidak memberikan kesempatan bagi iblis, maka kita tidak dapat tergoda oleh godaan setan. Dan memang Alkitab berkata bahwa ada yang tergoda, ada yang dapat ditelannya. Tetapi pastikan saudara dan saya tidak memberikan kesempatan kepada dia. Kesempatan bagi iblis ketika saudara tidak lagi berdoa. Kesempatan bagi iblis ketika saudara tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Kesempatan bagi iblis ketika saudara tetap menyimpan kepahitan, sakit hati, dan tidak mau mengampuni orang lain. Kesempatan bagi iblis ketika saudara tidak mau lagi hidup dalam kekudusan. Kesempatan bagi iblis ketika saudara tidak mematuhi firman Tuhan. Itu kesempatan bagi dia. Dan dia akan memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk menggoda, mencobai kita, sehingga pada akhirnya dia dapat menelan kita. Alkitab berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jangan sampai saudara menjadi target iblis untuk dibinasakan. Oleh karena itu, tetapkan hati kita, jangan berikan kesempatan kepada iblis, supaya saudara dan saya bukan menjadi sasaran dia untuk dijatuhkan hidup di dalam dosa. Di dalam ayat yang ke-9 dari 1 Petrus pasal yang kelima dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Milikilah iman yang teguh, milikilah iman yang kuat, iman yang timbul atau iman yang berasal dari firman Tuhan. Pakai itu, tidak ada kebimbangan, keraguan, ketakutan dalam hati kita untuk menghadapi iblis. Oleh karena itu, pergunakan iman itu dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi musuh kita, yaitu iblis. Kiranya video singkat ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati.